memerlukan peta ya. Ini ada gambar-gambar ini ya, kalau ini yang kita sebut sebagai survei terestris ya, survei terestris kalau di penjelasan di minggu kemarin. Ini akan saya berikan gambaran umum ya, gambaran umum di pekerjaan geomatika itu seperti ini ya. Ini tadi yang di, ada gambar yang di absensinya lebih banyak sekarang, saya print screen lagi. Saya kadang-kadang lupa print screen, tahu-tahu sudah selesai kuliah, nggak tahu pesertanya ada berapa. Oke. Barusan gambar yang kita tampilkan itu ada orang sama alat ya, alat namanya theodolit ya. Alat lamanya namanya theodolit ya. Meskipun sekarang perkembangannya sudah mulai dengan digital sehingga namanya menjadi total station misalnya, atau yang lebih baru lagi namanya theodolit laser scanning, sudah tidak mengamati orang, tidak usah melakukan pengamatan, tapi sudah diotomatisasi dengan alat tersebut. Ya, alat tersebut akan berputar searah 360 derajat, merekam semua yang ada di sekitar alat ini, nanti bisa diolah datanya menjadi peta. Ini adalah survei terestris, ya. Jadi kalau di pekerjaan geomatika ini survei terestris, ya. Nanti kalau kalian sudah mulai ke kampus, ada beberapa mahasiswa dari teknik geomatika yang melakukan praktikum di halaman bersama. Kan kita punya halaman bersama teknik sipil, teknik geodesi, teknik arsitektur, itu ada halaman taman itu. Banyak teman geodesi yang suka praktikum. Ini namanya survei terestris. Pengukurannya dengan cara pengukuran di lapangan langsung, ya ada orang yang bawa target, ada orang yang bawa theodolit, nanti data jarak, data sudut, itu direkam sehingga nanti kalau diolah bisa jadi peta. Ya. Kemudian ini cara fotogrametri, tidak dengan cara pengukuran di lapangan, tapi medan yang akan dipetakan dipotret dari udara. Ya. Dipotret dari udara atau dari satelit ya, yang lebih tinggi lagi. Kemudian hasil pemotretan udaranya diolah, jangan lupa, sehingga hasilnya juga berupa peta. Ya. Kemudian di pemotretan udara itu ada yang menggunakan sensor pasif. Sensor pasif itu hanya bisa menangkap pantulan cahaya dari permukaan bumi. Jadi kalau ini misalnya motret pada siang hari, ya pada saat cuaca cerah itu sensor pasifnya bisa menangkap semua objek yang ada di permukaan bumi. Seperti kamera yang dipasang di handphone kita itu sensor pasif ya. Jadi kalau tidak ada cahaya, nggak bisa menangkap gambar atau nantinya warnanya akan gelap. Tapi di fotogrametri juga mengenal sensor aktif. Jadi sensornya itu punya punya perangkat radiasi yang bisa merekam objek yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau menggunakan sensor aktif itu pada malam hari pun ini bisa terekam. Ya. Atau kalau ada kendala di sensor pasif misalnya daerahnya itu seringkali tertutup awan. Di daerah-daerah yang lebat tanamannya itu lebih banyak tertutup awan ya, sehingga digunakan sensor aktif. Jadi tidak menggunakan tenaga matahari tapi pakai tenaga alat yang dipasang. Ya, biasanya menggunakan lidar atau radar di sana. Ya. Kemudian ini penginderaan jauh itu untuk pengolahan citra satelit. Jadi hasil pemotretan dari satelit itu bisa olah dengan cara penginderaan jauh atau remote sensing. Ini semuanya hasilnya adalah berupa informasi geospasial, ya, peta dengan berbagai informasi yang ada di dalamnya. Kemudian cara yang lain adalah dengan cara satelit ya, GNSS, cara penentuan dengan satelit ya. Kemarin kita contohkan ya, di handphone kita itu juga sudah dipasang receiver GPS sehingga setiap saat kita berada itu posisi kita bisa diketahui ya, posisi kita diketahui karena adanya receiver GPS ini.
Ini juga untuk keperluan staking out. Jadi kalau setelah teknik sipil merencanakan konstruksi, di titik-titik yang mana akan dipasang kolom-kolom misalnya atau alignment horizontalnya tidak boleh menyimpang dari titik-titik tersebut, sekarang sudah mudah sekali karena bisa dibantu dengan alat penentuan posisi ini ya, dengan GPS ini. Kalau di handphone kita ketelitian GPS-nya masih sekitar 5 meter sampai 10 meter ya. Tetapi kalau receiver GPS khusus untuk keperluan pengukuran ini ketelitiannya sudah dalam fraksi milimeter. Jadi kalau untuk keperluan konstruksi teknik sipil ini sudah sangat-sangat membantu ya, untuk positioning. Misalnya kalau di konstruksi yang paling susah itu konstruksi di lepas pantai, sehingga kalau harus menggunakan alat ukur terestris ini akan sangat susah. Misalnya kalau dari jarak dari pantai itu terlalu jauh sehingga tidak mudah diamati ya, sehingga dengan adanya teknologi GPS ini sangat-sangat membantu. Kemudian ini adalah kegiatan untuk survei batimetrik ya, survei hidrografi. Ini untuk keperluan pemetaan bawah laut. Jadi untuk topografi bawah laut itu ada survei hidrografi. Sama hasilnya juga peta, tetapi peta bawah laut. Misalnya untuk topografi sungai, topografi danau, topografi rencana pantai, atau termasuk topografi untuk anjungan lepas pantai atau untuk eksplorasi lepas pantai itu juga memerlukan peta batimetri. Ya. Kemudian ini ada kelengkapan dari geomatika adalah untuk kartografi. Ya, kartografi. Jadi peta yang dihasilkan di sini akan diproses dengan cara kartografi sehingga semua informasi itu bisa dikomunikasikan untuk pengguna ya, simbol-simbolnya mudah diketahui pengguna, legendanya, skalanya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari geomatika untuk keperluan penyajian peta. Nah, sekarang ini semuanya sudah digital ya. Ini sudah digital, kamera digital, ini digital, dari satelit digital, dari survei hidrografi juga digital, dari GPS juga digital, sehingga data yang banyak itu bisa dikelola dengan cara-cara penyusunan database. Jadi geospasial database itu diolah di sana. Kapasitas komputer sekarang juga sudah luar biasa, bisa menyimpan data yang banyak, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan survei yang melibatkan banyak kegiatan ini, misalnya untuk rencana pelabuhan itu biasanya tidak cukup terestris, tapi ada fotogrametrinya, juga ada hidrografinya. Data ini semuanya data digital yang sangat banyak, sehingga saat ini sudah bisa diolah secara langsung menggunakan cara-cara digital. Ya. Data bisa langsung dikirim ke laboratorium, misalnya di Jakarta, ya. Data hasil survei terestris, hasil pemotretan, survei hidrografi, ini bisa langsung dikirim ke laboratorium Jakarta, kemudian diolah untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk teknik sipil misalnya. Ya. Dan ini bisa disajikan dalam banyak tema ya. Misalnya ingin dikehendaki peta yang isinya hanya jaringan jalan saja misalnya, bisa dibuat. Kemudian peta yang isinya jaringan irigasi saja misalnya, ya bisa dibuat. Karena kemampuan pengoperasian digital ini dengan adanya teknologi GIS, SIG ya, geomatika dan SIG. Nah, SIG-nya itu untuk mengolah data geospasial ini supaya bisa dihasilkan peta berbagai macam tema ya, tadi peta jalan, peta irigasi, peta
tanah, peta curah hujan dan seterusnya. Dan dari peta-peta tersebut itu nanti bisa diolah misalnya untuk evaluasi daerah banjir misalnya, di mana yang kena bahaya banjir kalau curah hujannya sekian itu bisa dihitung berdasarkan analisis spasial tadi. Ada peta curah hujan, peta kemiringan lahan, ada peta jenis tanah, dan seterusnya. Dari peta-peta tersebut nanti bisa dianalisis secara spasial sehingga menghasilkan peta baru, misalnya untuk peta bahaya banjir atau peta bahaya longsor dan seterusnya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan geomatika yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan bidang lain ya, untuk teknik sipil, untuk teknik arsitektur, teknik geologi dan seterusnya. Dan aplikasi software yang digunakan untuk mengolah data ini sudah sangat berkembang pesat ya, dengan perkembangan komputer dan perkembangan teknologi alat-alat yang digunakan untuk akuisisi data ini, di aplikasi pengolahnya sekarang juga sudah berkembang sangat pesat ya. Misalnya teknologi pengolah hasil pemotretan dengan cara analog ini sudah digantikan dengan digital ya, semuanya sudah digantikan dengan komputer ini ya. Ini alat besar dan sangat mahal sekali, ini sudah digantikan dengan alat workstation yang bisa menggantikan peralatan ini ya. Semua alat mekanik optik ini sudah bisa digantikan dengan alat-alat komputer karena softwarenya itu bisa dikembangkan ya. Banyak teman-teman dari teknik elektro barangkali atau teknik informatika yang bisa mengolah data ini yang tadinya masih diolah dengan cara optik mekanik ya, kemudian semua dimodelkan dengan matematika dan visualisasinya langsung menggunakan komputer ya. Hasilnya nanti diolah bisa menghasilkan peta ini. Ini cara garis besar geomatika itu seperti itu ya. Sekarang kita masih menginjak pada materi untuk minggu kedua adalah terkait dengan peta ya. Peta itu yang akan digunakan oleh peta itu produk utama ya dari geomatika yang akan digunakan oleh semua pengguna ya, baik teknik sipil, teknik arsitektur, teknik geologi dan seterusnya. Kita akan coba lihat apa itu peta sebetulnya, tujuan atau fungsi peta itu apa, bagian-bagian peta itu apa saja, informasi yang ada di sana apa, kemudian cerita tentang skala peta. Nanti kalau akan tanya langsung break aja ya, di break aja. Ini tadi lebih banyak ya, tadi 60 ini malah aman. 60. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Ya, kalau dari tadi diagram cara akuisisi data itu kan ceritanya yang ngukur kemudian digambarkan. Jadi gambar permukaan bumi sebagian atau seluruhnya. Ada peta dunia, ada peta Indonesia, ada peta Yogyakarta. Jadi bisa sebagian, bisa seluruhnya pada bidang datar. Jadi kalau kita bicara peta, berarti bicara pada bidang datar. Artinya semua data ukuran yang diperoleh itu digambarkan pada bidang datar. Dengan skala tertentu, peta itu punya skala yang tertentu. Ya, nanti kalau di teknik sipil itu ada untuk perencanaan pradesain barangkali dengan skala 50.000, desain itu sudah harus pakai skala 5.000 atau bahkan skala lebih besar lagi tergantung konstruksinya ya, bisa skala 2.000. Nanti untuk staking out-nya harus pakai skala berapa itu nanti kalian pada saat mengambil materi-materi terkait konstruksi nanti akan bisa mengetahui untuk keperluan ini perlu peta skala berapa dan seterusnya. Dan peta itu dibuat melalui sistem proyeksi peta tertentu. Jadi dari permukaan bumi
dijadikan bidang datar, ini menggunakan sistem proyeksi peta, ya. Sistem proyeksi peta yang memindahkan dari bola menjadi bidang datar itu menggunakan sistem proyeksi peta. Banyak cara untuk memproyeksikan dari bidang bola atau elipsoid ke bidang datar. Salah satunya kalau di peta rupa bumi, peta topografi itu menggunakan sistem UTM, Universal Transformator. Itu nanti kita di bagian lain nanti akan cerita masalah proyek peta juga. Jadi ada 3 hal penting terkait peta. Yang pertama, dia ada di bidang datar, ya. Kemudian skalanya tertentu dan dia mempunyai sistem proyeksi peta tertentu, ya. Kalau untuk pemetaan lokal skalanya kawasannya kecil, misalnya 5 hektar, 2 hektar. Kalau untuk membangun perumahan misalnya itu dianggap bidang datar. Jadi proyeksi petanya bidang datar, ya, dianggap saja petanya bidang datar. Tapi kalau sudah membuat peta satu wilayah DIY, ya, itu sudah bidangnya sudah bukan bidang datar lagi, tapi sebetulnya sudah lengkung. Meskipun perasaan kita datar, ya, itu sudah harus menggunakan sistem proyeksi. Ada faktor koreksi dari lengkung ke bidang datar, itu ada faktor skalanya, ya, skala kelungkungannya. Dia ada bidang datar, skala, dan proyeksi. Ini contoh peta dunia. Ambil dari mana saya tidak tahu, ya. Ini peta dunia dari bola, ya. Kalau kalian kan punya handphone bisa ambil Google Earth, ya. Kita kan bola, ya. Kayak bola lah, bentuknya elipsoid bentuknya. Nah, itu dipetakan dengan sistem proyeksi tertentu sehingga bisa dijereng, ya, didatarkan, ya. Bisa didatarkan. Ini ada Indonesia, ada Australia, Eropa, ini Afrika, ya, Amerika bagian selatan, Kanada, ya, ini Amerika, di bagian ini ada Brasil dan seterusnya, ya, ini peta dunia. Dari bola kemudian diproyeksikan ke bidang datar. Ya, tadi di bidang datar ada skalanya. Mana skalanya? Nggak tampak, ya. Bentar. Mata saya juga nggak tampak. Setiap peta pasti ada skalanya, ya. Kecuali peta yang tidak diproduksi secara benar, ya, sehingga tidak ada skalanya, ya. Nanti kita lihat contoh skala peta yang betul seperti ini, ya, sudah ada skalanya, ada judul petanya, ada legendanya, dan seterusnya. Ini lengkap. Peta dunia ini peta Indonesia, ya, lebih kecil lagi, ini dibawa ke sana. Dan ini contoh peta dari sebagian Sulawesi atau, ya, daerahnya daerah, mungkin yang dari sana ada tahu daerah Gamba itu daerah mana, ya? Dari Ujung Pandang ke atas, barangkali tahu, dari Makassar ke atas. Nah, ya, enggak tahu, tapi ini contoh peta. Ini peta dunia, ini peta Indonesia, ini peta Sulawesi, ya. Sebagian dari Sulawesi. Jadi kita lingkupnya berdasarkan skalanya, ya. Semakin kecil wilayahnya bisa dihasilkan atau bisa digambarkan peta dengan skala besar. Tapi kalau ukuran dunia, ya, hanya bisa digambarkan dengan skala kecil supaya kita bisa melihat keseluruhan objek yang ada di peta tersebut, ya. Kalau lihat seperti ini kadang-kadang kita jadi berpikir, ya, dulu pernah yakin bahwa betul-betul dulu itu benua itu menyatu, ya, misalnya batas pantai ini, ya, dengan batas pantai ini mirip, ya, seakan-akan itu dulu gaduhane dengan ini, gitu, ya. Bayangannya seperti itu, ya.
Tapi barangkali ya bisa terjadi seperti ini dulu sebelum pecah ya mungkin ya ini kalau jadi satu sana ya. Bentuk-bentuknya mirip-mirip. Oke. Apa fungsi peta? Yang pertama menunjukkan posisi. Ya, bisa posisi relatif. Posisi relatif itu misalnya kampus UGM itu dengan tempat kos kalian ada di sebelah utaranya, selatannya, atau sebelah timurnya, itu posisi relatif. Tapi posisi absolutnya adalah koordinat. Jadi misalnya Fakultas Teknik atau gedung pusat itu koordinatnya berapa? Itu posisi absolut. Kalau kita jalan-jalan membawa handphone, itu posisi koordinat angkanya koordinat absolut ya, meskipun ketelitiannya masih dalam fraksi 10 meter. Artinya pada saat kita berdiri membawa handphone, itu posisi absolutnya presisinya di sekitar 5 sampai 10 meter ya. 5 sampai 10 meter itu kalau di jalan ukuran 10 meter ya sudah ada di jalan itu. Jadi kalau kita pesan GoFood itu sudah bisa didatangi oleh si driver itu karena kita ada di posisi di jalan itu ya, dengan ketelitian atau lebar jalan yang masih tercakupi dengan ketelitian GPS yang ditanam di handphone kita ya. Ada relatif, ada absolut. Kemudian bisa untuk menentukan ukuran. Jadi dari peta itu bisa selain tadi posisinya atau koordinatnya, ukurannya bisa dicari. Ya, misalnya jarak dari kampus Fakultas Teknik ke tempat kos. Yaitu kalau ada peta tinggal dipasang 2 titik, 1 titik di Fakultas Teknik, 1 titik di tempat kos. Itu nanti jaraknya akan ketahuan. Akan ketahuan jaraknya. Ya. Sekarang peta itu bisa wujudnya bisa dalam bentuk digital. Ya. Google Map yang ada di handphone kita itu salah satu contoh peta dalam bentuk digital. Nah, kalian bisa melakukan pengukuran di sana. Misalnya dari Fakultas Teknik, kamu tunjuk, kemudian kos-kosan yang kamu tempati itu juga bisa ditunjuk di Google Map. Kemudian dikalkulasi jaraknya berapa, nanti akan ketemu jaraknya berapa meter atau berapa ratus meter itu akan bisa dihitung. Kalau jarak dari 2 titik bisa dicari, maka kalau bentuknya luasan juga bisa dihitung luasnya. Jadi misalnya kampus Fakultas Teknik itu kebetulan batas-batasnya mudah diidentifikasi karena di depannya ada jalan, ya jalan dari Sarjito ke utara itu berbatasan dengan Fakultas Biologi. Kemudian di bagian selatan itu ada Rumah Sakit Sarjito. Kemudian antara Fakultas Teknik dan rumah sakit itu ada lembah di situ, hingga batasnya juga jelas. Sebelah baratnya Sungai Gajah Wong, ya. Kemudian sebelah utaranya itu ada jalan baru, Jalan Sarjito itu. Sehingga kalau kita tracing ya batas-batas Fakultas Teknik dari peta, nanti akan keluar luasnya berapa. Luas Fakultas Teknik itu berapa. Ya, bisa diukur luasnya. Kemudian memperlihatkan bentuk objek, ya. Bentuk objek juga bisa dikenali di peta, ya. Gedung pemerintahan itu mempunyai bentuk-bentuk spesifik, ya biasanya bentuknya L karena di depannya ada halaman yang kalau orang tamu dan seterusnya itu mobilnya bisa parkir di depan, ya. Sekolah itu juga bentuk objeknya mudah diidentifikasi, kalau tidak L ya U, ya ada gedung bentuknya L atau U, sehingga di depan itu ada tempat untuk upacara anak-anak waktu hari Senin misalnya, ya. Kalau rumah pribadi ini barangkali bentuknya untuk perumahan yang dibangun oleh pengembang bentuknya seragam, ya, karena mereka membangun dengan tipe rumah yang
seragam ya, atau mungkin dalam satu klaster itu ada beberapa bentuk yang seragam, beberapa tipe maksudnya. Tapi kalau rumah pribadi bentuknya barangkali ya tidak seragam. Tapi bentuk perumahan juga bisa dikenali dari peta. Kemudian fungsi peta juga untuk mengumpulkan dan menseleksi data dari suatu daerah dan menyajikan kembali dalam peta tematik. Tadi yang saya sampaikan tadi, peta itu kalau sudah diperoleh, disimpan dalam basis data, bisa diseleksi. Saya akan menyajikan untuk peta jalan saja, temanya jalan. Jadi peta yang disajikan hanya jaringan jalannya saja. Jalan provinsi, jalan kabupaten kota, jalan apa ya, kelas-kelas jalan itu yang lebih mengenal kalian. Kelas-kelas jalan seperti apa di suatu daerah itu petanya yang menampilkan hanya jalan saja atau saluran air saja yang ada, atau tadi misalnya untuk menyajikan apa namanya jenis tanah, ya, curah hujan dan seterusnya, itu bisa dibuat sesuai dengan tema-tema tertentu, ya, dengan tema tertentu. Hakikat dan tujuan pembuatan peta. Peta sebagai salah satu sistem komunikasi melalui mata antara pembuat peta dengan pengguna peta. Ya, ini yang apa namanya hakikat dari peta. Ya, si pembuat itu dari data diukur di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk peta sehingga pengguna itu bisa memanfaatkan. Nah, jadi kalau mau merencanakan apa namanya pembangunan pelabuhan misalnya, teman-teman teknik sipil menentukan daerah yang akan direncanakan itu batasnya dari mana sampai mana. Nah, akan dibantu oleh teman-teman geopatika untuk memetakan daerah itu. Ya, nanti setelah diukur dengan cara terestis, fotogrametri, hidrografi, maka kawasan yang akan direncanakan pelabuhan itu bisa disampaikan dalam bentuk peta, ya, peta yang isinya objek planimetrinya, kemudian informasi ketinggiannya, ada garis konturnya, sehingga teman-teman bisa merencanakan rencana konstruksi di sana, ya, bangunan, cara meletakkan bangunan dan seterusnya itu di atas peta bisa dilakukan. Jadi pembuat bisa menyajikan peta, pengguna bisa menggunakan peta yang disajikan. Nah, antara pembuat dan pengguna itu apa namanya ada kesepakatan. Biasanya kesepakatannya di skala. Jadi kalau untuk keperluan perencanaan pelabuhan skalanya 500 misalnya atau skala 1000 itu kesepakatan. Jadi si pengguna untuk merencanakan perlu skala 1000. Nanti si membuat akan mengumpulkan datanya berdasarkan kegunaan peta skala 1000. Jadi kerapatan detailnya tertentu, beda tinggi yang harus diamati tertentu, sehingga kedetailan informasi yang bisa dibuat, ditunjukkan dalam peta, itu sesuai dengan apa-apa yang diperlukan oleh pengguna. Jadi antara pembuat dan pengguna itu ada kesepakatan di skala, ya, di skala. Kadang-kadang selain skala, si pengguna juga menyebutkan, jadi misalnya detail-detail ini harus ditampilkan. Misalnya dalam perencanaan pengembangan kampus UGM dulu, ya, saya pernah membantu pemetaannya. Ini pihak yang merencanakan dan akan bangun itu dulu dari Jepang, itu menghendaki semua pohon itu termasuk harus ada di peta. Semua pohon yang ukurannya diameter sekian harus ada di peta, harus tergambar, ya. Kemudian saluran-saluran air yang ukurannya lebih besar ini harus tergambar. Titik-titik lampu yang sudah ada itu harus tergambar. Itu meskipun sebetulnya kalau dalam pemetaan, ya, titik lampu kan kadang-kadang tidak diperlukan. Ya, pohon juga kadang-kadang tidak diperlukan. Tapi pengguna boleh meminta. Jadi selain saya minta skala 1000,
Kemudian ada detail tambahan mereka akan nyebutkan ya. Nah, kalau ada pohon yang diameternya sekian, tolong dipetakan karena barangkali akan digunakan untuk kegunaan yang lain. Misalnya akan dipertahankan atau akan dipindahkan ya barangkali. Kemudian tujuan pembuatan peta adalah yang pertama untuk komunikasi informasi bersifat spasial. Peta itu informasi geospasial. Jadi ini sebagai komunikasi antara si pembuat dan pengguna ya, peta. Menyimpan informasi spasial tadi ya karena sekarang teknologinya digital sehingga ada tersimpan di basis data spasial. Jadi semua data hasil pengukuran dengan berbagai metode itu bisa disimpan dalam bentuk basis data spasial. Setiap saat akan digunakan, tinggal bisa dipanggil untuk diolah. Kemudian yang ketiga untuk analisis spasial untuk berbagai keperluan. Misal untuk perhitungan jarak, pengukuran luas, menghitung volume, kelerengan, ketinggian, semuanya bisa dilakukan dengan peta. Jadi misalnya untuk perhitungan cut and fill, jadi kalau sudah ada rencana trase jalan, kemudian alinemennya sudah ditentukan, nanti akan bisa dihitung cut and fill-nya berapa yang harus diuruk, berapa yang harus digali ya, galian dan timbunan itu bisa dihitung dengan adanya peta ini ya. Di belakang nanti ada bagian yang membicarakan tentang galian, timbunan dan seterusnya. Peta merupakan alat untuk melaporkan ya salah satu progres pekerjaan ya biasanya dilaporkan dalam bentuk peta. Ya. Kemudian bisa memperagakan ya, untuk analisis spasial jelas ya tadi untuk analisis spasial. Jadi kalau ada beberapa peta dengan tema berbagai macam maka bisa dilakukan analisis spasial untuk menghasilkan peta baru yang mempunyai ketentuan-ketentuan sebagaimana peta tematik yang lainnya. Seperti tadi saya katakan ada peta curah hujan, peta kelerengan, peta jenis tanah, peta batas administrasi misalnya. Kemudian di analisis spasial dengan cara overlay dengan pembobotan akan hasilkan peta baru yang namanya peta rawan banjir misalnya. Oh, kelurahan ini pada curah hujan sekian akan kena banjir, yang kelurahan ini banjir tapi 10 cm misalnya. Itu bisa dilakukan dengan cara analisis spasial. Dan interaksi objek secara keuangan. Ya, salah antara analisis spasial dengan interrelasi objek secara spasial yang fungsinya sama, ya fungsinya atau tujuannya sama. Oke. Di peta itu ada sistem koordinat karena tadi bisa menentukan posisi, kemudian dari satu posisi dengan posisi yang lain bisa diukur jarak. Kemudian kalau posisi itu membentuk batas, maka batas tersebut bisa dihitung luasnya ya. Termasuk di dalamnya karena peta itu punya informasi ketinggian. Jadi kalau ada luas dan ada tinggi bisa dihitung volumenya. Jadi salah satu unsur yang ada di peta adalah koordinat ya. Semua titik-titik yang ada di peta itu punya koordinat X, Y, Z-nya. Jadi misalnya titik di ini punya koordinat X, Y, Z-nya berapa, di sini X, Y, Z-nya berapa, dan seterusnya. Ya, koordinat. Dan koordinat itu menggunakan sistem tadi, sistem proyeksi peta tadi. Ya. Menggunakan sistem proyeksi tertentu. Ya. Ini terkait posisi ya, posisi tadi. Posisi absolut itu koordinat ya. Kalau dari banyak titik kemudian membentuk luasan bisa dihitung luasnya. Kemudian kalau luasan itu bisa
dibaca tingginya, nanti bisa dihitung luasnya. Kemudian skala, bagian utama peta ya skala. Jadi pengguna itu kalau ingin memerlukan peta menyebut skalanya. Jadi kalau kalian nanti lulus, kemudian ada pekerjaan teknik sipil, tahu persis yang akan digunakan untuk pekerjaan itu perlu peta skala berapa, kalian nanti mintanya ke bagian yang harus melayani pemetaan, nah, saya tolong dibuatkan peta skala 1000 misalnya, karena ada pekerjaan perencanaan jalan di daerah A misalnya. Kalau di perusahaan kan ya ada teknik sipilnya, ada teknik geomatikanya, ada arsiteknya, dan seterusnya. Kalau kalian ditugasi untuk merencanakan pekerjaan teknik sipil, ya tinggal minta petanya kepada divisi pemetaan ya, tolong dipetakan daerah itu skalanya sekian karena akan digunakan untuk perencanaan apa gitu ya. Nah, skala permintaannya di skala tadi ya, saya tolong dibuatkan peta skala sekian karena akan digunakan untuk perencanaan tertentu. Skala di peta adalah ukuran miniatur tadi ya, dari dunia jadi sekian itu harus dibuat dalam skala. Menyajikan peta memang harus dalam skala. Ya, kalau dunia tidak di skala, ya dunia yang kita lewati ini skalanya 1:1, 1:1 itu ya dunia seperti ini. Ya, kita jalan kemana-mana. Tapi kalau ingin melihat keseluruhan, ya posisi kita terhadap lainnya, ya mau tidak mau harus dengan skala tadi ya, skala. Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Rumusnya sederhana sekali ya. Skala peta itu ya jarak di peta dibagi jarak di lapangan. Jadi kalau ada skala 1:1000, maka kalau kita ngukur di petanya 1 cm, berarti di lapangannya adalah 1000 cm. 1000 cm itu berapa? 10 meter ya, 10 meter. Skala ada 2 jenis, yaitu skala numeris, disebutkan di peta itu dituliskan angkanya 1:10.000. Ya, dituliskan di peta di sebelah kanan itu ada informasi skala peta 1:10.000. Ini artinya 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan atau 100 meter di lapangan. Peta bisa disajikan dalam bentuk skala grafis. Jadi di peta itu ada gambar grafis seperti ini. Ya. Jadi ada peta, kemudian di bagian kanan itu ada legenda, ada bagian kotak yang salah satu informasinya skala grafis seperti ini. Ini ada garis, ini ada angka 0, ini ada 500 meter, ini ada 1000 meter, ini 1500 meter misalnya. Ini artinya kalau kita mengukur di peta sepanjang ini, maka panjangnya di lapangan 500 meter. Kalau separuhnya 250 meter, kalau seperlimanya 100 meter. Jadi kalau mengukur di peta perbandingannya grafis ini seperti ini. Jadi kalau ini 500 meter. Jadi kalau di peta sepanjang ini, panjangnya di lapangan 500 meter. Ya, tinggal kalau segini 1000 meter. Kalau di sana ya segini ya tinggal kira-kira berapa ya. Diukur dengan meteran ya, dengan dengan penggaris itu. Nah, skala numeris itu diperlukan kalau petanya mau dicetak. Ya, dicetak dalam bentuk kertas itu perlu skala numeris. Jadi peta topografi, peta rupa bumi yang distribusinya itu dicetak, dibagikan, itu ditulis dalam bentuk angka ini numeris. Skala 50.000, skala 100.000 memang standar peta topografi, peta rupa bumi seperti itu. Ya, 250.000, 100.000, 50.000, 25.000, itu skala standarnya seperti itu. Sehingga untuk keperluan
itu dibuat skala numeris karena memang distribusinya dicetak dalam bentuk kertas itu. Nah, skala grafis itu salah satu fungsinya kalau peta itu dalam bentuk digital. Jadi kalau oleh si pengguna itu diperbesar, diperkecil, grafisnya ini skala grafisnya itu pun ikut juga bertambah besar, bertambah kecil, ya, sesuai dengan pada saat gambar digitalnya itu diperbesar, diperkecil di layar. Ya. Kalau digital kan seperti itu ya. Kalau kita buka Google Map itu kan ya bisa diperbesar, diperkecil. Nah, di Google Map itu yang digunakan adalah skala grafis ini. Ya. Jadi jaraknya berapa tinggal disesuaikan dengan skala grafis yang ada. Ini dengan diperbesar, diperkecil tidak ada masalah. Beda dengan ini. Ya. Kalau sudah dipasang angka 10.000, pada saat peta itu diperbesar, kan angkanya tetap 10.000. Padahal ukurannya sudah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Ya. Ini yang harus hati-hati sekali ya, mencantumkan skala itu ya. Kalau untuk keperluan dicetak di kertas, ya pakai skala numeris ya. Standar ya, tapi kalau untuk ditampilkan di digital untuk pengolahan digital yang menggunakan skala grafis ini, skala grafis. Yang klasifikasi peta atas dasar jenisnya, atas dasar skalanya, atas dasar fungsinya. Ya berdasarkan jenisnya ada 3 macam, sebetulnya 2 macam, nanti saya jelaskan. Yang pertama peta garis. Peta garis itu semua objek yang ada di peta disajikan dalam bentuk simbol-simbol, titik, garis, dan luasan. Ya. Titik itu misalnya ya titik-titik ya, patrok, dan seringkali disebutkan dalam bentuk titik, atau kota kecamatan, ibu kota desa, ya, disebutkan dalam bentuk titik. Tapi jalan, saluran, irigasi, batas sawah atau galengan itu diwujudkan dalam bentuk garis ya. Kemudian kalau kaitannya dengan curah hujan biasanya luasan. Jenis tanah biasanya luasan ya. Kemudian zonasi ya, zona-zona kalau membuat zona itu misalnya zona pemukiman, zona pertanian, zona industri, ini simbolnya juga luasan ya. Jadi peta disajikan dalam bentuk simbol-simbol ya, titik, garis, luasan. Kemudian dilengkapi legenda ya, ada keterangan tentang legendanya. Titik ini itu apa ya, garis ini itu jalan. Kalau garis seperti ini jalan kereta api ya. Kalau garisnya seperti itu batas kabupaten misalnya. Kemudian luasan ya. Kalau luasannya ada warna birunya mungkin sungai atau danau dan seterusnya. Kemudian peta foto ya. Peta foto objek topografinya ditampilkan dalam rekaman foto itu sendiri ya. Foto yang sudah dibuat atau sudah dijadikan peta. Kalau foto hasil pemotretan itu masih nggak baik skalanya, masih banyak salahnya. Kemudian diproses akan diperoleh foto yang sama dengan peta. Ya. Ukurannya sudah sesuai dengan peta. Ini yang dimaksud dengan peta foto. Itu juga ada legendanya, ada garis konturnya. Kemudian peta digital. Jadi peta garis dan peta foto itu bisa, kalau zaman dulu masih belum masuk ke era digital, ini dicetak semuanya, peta garisnya dicetak, peta fotonya juga dicetak. Ya. Jadi sekarang dalam era digital, peta garis dan peta foto itu bisa dalam bentuk digital. Ya. Kalau kita mau akses petanya yang ada di BIG, peta
topografi, peta rupa bumi, itu kita boleh mengakses ke PIG gratis ya, tinggal masuk webnya PIG, kemudian ada bagian untuk menyediakan peta, itu kita boleh mendownload baik peta garis atau peta foto yang ada di sana, yang sudah diproduksi maksudnya, misalnya di daerah A misalnya, bisa dilihat peta yang tersedia di daerah A itu apa saja. Itu dalam bentuk digital. Semua orang boleh mengakses di sana. Ya. Semua orang bisa mengakses peta itu di sana. Dalam bentuk digital. Dulu masih harus datang ke PG ya. Mau minta peta itu harus datang atau berkirim surat untuk saling bisa dikirimkan petanya. Harus memohonkan peta nomor berapa yang akan dimohonkan, itu disebutkan, kemudian baru dikirimkan petanya ya, pakai pos atau pakai jasa pengiriman ya. Tapi dengan peta digital sekarang kita tinggal masuk ke alamat webnya, kita cari daerah mana, kemudian yang tersedia peta apa saja, kita bisa langsung download peta tersebut. Ya. Oke. Ini contoh peta rupa bumi. Peta rupa bumi Indonesia. Ya, peta rupa bumi Indonesia skala 50.000. Sorry. Ya, skala 50.000. Ya, standar ya, skala 50.000, 100.000, 250.000, yang 50.000. Daerah Camba. Camba itu daerah ini. Ya, ini ada intisari petanya, ya sekitar ini di atasnya Makassar sedikit lah, ya, di atas Makassar sedikit. Daerah Camba itu di atas Makassar sedikit. Kalau kalian ada yang dari daerah ini barangkali tahu persisnya Camba itu daerah mana ya. Saya nggak tahu. Tahunya ya Ujung Pandang atau Makassar. Kalau mendarat memang di daerah sana. Kalau sudah masuk ke kecamatan, kabupatennya barangkali ya teman-teman yang asalnya dari sana tahu. Ini yang namanya peta garis ya. Semua disimbolkan dalam bentuk garis. Ini ada garis kontur. Ini sungai juga garis warnanya biru. Ini sungai ya, ini juga sungai. Kemudian kalau jalan ya warna merah ini jalan. Ya, ada simbol-simbolnya, legendanya ada di sini. Garis merah jalan, biru ada itunya sungai dan seterusnya. Kemudian yang ya ada simbolnya di sini. Ada nomor lembar petanya ini. Jadi di sini ada ini daerahnya. Kalau di zoom ini adalah lembar peta. Camba itu di sini. Nah, ini ya. Ini penomorannya secara nasional sudah tertentu ya. Nomornya ya ini. Jadi untuk peta Camba lembarnya 2011-32 itu penomorannya sudah standar dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia itu sudah diberi nomor standar. Untuk skala 50.000 nomornya yaitu 100.000 juga nomornya sudah ada sistem penomorannya sendiri dan lain-lainnya ya. Ya. Ini kalau di scan ini akan keluar nomornya ya, nomor 2011-32 Camba produksi tahun 1999 ada lagi. Ini contoh peta garis peta rupa bumi. Yang seperti tadi ini boleh kalian ambil dari webnya PIG ya. Ini dulu namanya Bako Sultana, sekarang namanya PIG. Ya. Peta yang sudah diproduksi itu bisa diminta ya, bisa diambil dengan cara digital ya. Ada skala, jelas tadi ada legenda, ini bidang datar ya. Ada koordinat nih, garis-garis grid koordinat. Ya, ini ada garis arah X, Y, ini adalah garis-garis. Ada angka koordinatnya nih, tapi kecil sekali ya. Ada angka koordinatnya di sini. Ada
ada angka-angkanya grade-nya. Sehingga kalau kita menunjuk titik, ini bisa diinterpolasi, ini koordinatnya berapa ini ya. Di sini koordinatnya berapa. Tadi saya bilang kalau suatu kawasan misalnya hijau ini kita digitasi batasnya, nanti akan ketahuan luas daerah hijau itu berapa ya, bisa dihitung. Di belakang ada cara menghitung luas di peta itu seperti apa ya. Nanti kita ini yang berupa peta foto ya. Peta foto. Jadi tidak dijembolkan dalam bentuk garis-garis, tapi foto sendiri yang diolah sehingga skalanya sudah betul ya, koordinatnya sudah betul. Setiap posisi di titik ini posisi koordinatnya sudah sesuai dengan koordinatnya di lapangan ya. Kemudian ada garis konturnya juga ya. Foto itu juga ada garis konturnya, garis yang menunjukkan ketinggian ya. Kontur 150 berarti di sepanjang garis itu ketinggiannya 150 ya. Hanya ini berapa ini? 100 kecil sekali ya. Ini berarti ketinggiannya ya segitu itu. Ini berapa? Ya, garis-garis ketinggian. Ya, sedangkan objek-objek lainnya ya batas matang sawah, jalan ya ditampilkan berdasarkan skalanya, ada skala besar, skala 100, skala 1000 itu kalau di teknik sipil ini untuk detail desain skala besar ya. Untuk perhitungan cut and fill itu sudah pakai yang skala 100.000 ini ya. Untuk detail desain pakai ini. Peta skala menengah barangkali untuk perencanaan alinemen sudah boleh pakai 50.000 ya. Tapi kalau untuk detail konstruksi jalan sudah di skala 100, 500, 1000, 2000 ya. Kalian nanti akan belajar tentang kegunaan atau keperluan peta ya. Kalau untuk rencana ini perlu peta skala berapa dan seterusnya. Dulu saya juga sering membantu bapak-bapak dosen teknik sipil ya untuk membantu menyediakan peta. Jadi mereka akan menyebutkan, saya akan evaluasi sungai atau saluran kali bawang. Saya perlu peta skala sekian. Jadi yang menyebutkan skalanya memang kalian nanti pada saat memerlukan data ya. Kemudian peta skala kecil ya, skala 100.000 sampai skala 1 juta. Ya. Skala 1 juta, 100.000, 50.000, 25.000 itu kalian ini yang mengerjakan BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini sudah didanai oleh negara, sehingga kalian boleh mengakses peta-peta ini. Ya. Tinggal masuk webnya, kemudian cari daerah mana, kemudian dicari nomor lembar petanya, bisa diakses ya petanya. Tapi untuk peta skala besar, ini yang harus dikerjakan di lapangan. Teman-teman geodesi, informatika itu kalau ada pekerjaan dari teknik sipil yang menyebut angka skala ini, ya harus turun ke lapangan, ya harus mengukur di lapangan, kemudian menyajikan dalam bentuk peta skala besar ini. Ya. Kalau ini ya setiap proyek akan melakukan kegiatan pengukuran sesuai dengan kebutuhannya. Mau merencanakan jalan tol, mau merencanakan bandara, mau merencanakan pelabuhan. Ini ada keperluan peta skala besar yang harus diukur di lapangan. Atas dasar fungsinya, ada peta dasar atau peta umum. Ya, peta rupa bumi tadi, yang dicontohkan di atas atau peta topografi itu sebagai peta umum atau peta dasar. Ya, ini yang menyediakan BIG ya. Badan Informasi Geospasial itu dibentuk untuk menyediakan peta dasar salah satunya. Ya, tugas utamanya salah satunya menyediakan peta dasar di seluruh Indonesia. Ya, mulai dari skala 1 juta
perintahnya itu amanahnya itu sampai skala 5.000. Tapi yang baru selesai itu yang 1.250.000, 100.000, 50.000 sebagian, 25.000 masih juga sebagian, yang 10.000 masih sangat sedikit, yang 5.000 juga hanya kota-kota besar. Ya. Jadi kalau yang skala 25.000, 50.000, 100.000 dan lebih kecil lagi, kalian tidak harus mengukur karena sudah disediakan ya oleh PIG. Kemudian peta tematik, ya, peta yang menampilkan atribut tunggal, baik contoh misalnya peta geologi, jadi peta dasar, kemudian dikasih tema geologi, jadi peta geologi, dikasih tema seismik, jadi data-data seismiknya dimasukkan di peta dasar, hasilnya peta seismik. Data gaya berat dimasukkan di peta dasar, bisa disajikan peta gaya berat. Ada peta magnetik, peta kependudukan, peta penggunaan lahan, peta politik, peta tanah, peta curah hujan, peta jenis tanah, dan seterusnya. Itu peta berdasarkan tema. Ini di PIG, di Bakausutana juga memproduksi beberapa ya, tema dasar, misalnya peta geologi. Itu bekerja sama dengan dinas geologi atau apa ya, saya nggak tahu ya. Peta gaya berat itu PIG juga punya ya. Peta kependudukan nggak punya kalau nggak salah ya. Peta penggunaan lahan punya ya, sebagian punya. Peta tanah juga sebagian punya. Peta curah hujan barangkali juga sebagiannya ada diproduksi peta tematik. Tapi sebetulnya tugas utamanya adalah menyediakan peta dasar ini seluruh Indonesia. Memang ada bagian tematik di sana yang menghasilkan dari peta penggunaan lahan. Ini juga sebagian besar sudah dibuat untuk skala kecil ya, skala peta dasar sudah dibuat oleh PIG. Kemudian besaran yang diukur untuk pemetaan jarak. Jarak itu bisa diukur di peta, satuannya meter ya. Dari satu titik ke titik itu bisa diukur berapa meter. Sudut ya, dari satu titik ke titik sudut ke arah lainnya bisa diukur sudutnya. Berapa derajat sudutnya. Arah asimut ya, dari utara ke suatu titik itu bisa diketahui arahnya. Kemudian tinggi, beda tinggi bisa dilihat dari garis kontur, atau kalau dari peta daerah datar justru seringkali ditampilkan titik-titik tingginya. Banyak titik ya yang ada informasi tingginya ya. Tapi kalau daerah bergunung itu biasanya disajikan dalam bentuk tinggi garis kontur ya. Beda tinggi juga bisa diukur ya dari peta itu. Jarak, sudut, tinggi adalah unsur-unsur ruang atau unsur-unsur geospasial. Jadi kalau ada survei teresis menggunakan alat teodolit yang diukur sudut, jarak, beda tinggi ini. Nanti hasilnya peta ya. Atau sebaliknya kalau sudah disediakan peta maka bisa dihitung jarak antar titik, sudut arahnya, beda tingginya bisa dibaca dari peta. Teknologi geomatika untuk koleksi data ya. Yang lengkap sudah saya sampaikan tadi ya, ada beberapa cara koleksi data tadi ya, ada yang fotogrametri, ada teresis, ada satelit, ada survei hidrografi. Ini saya hanya menyajikan apa yang sudah dibuat oleh tim ya. Ada teknologi terestris, ada teodolit, ya. Ada total station, itu teodolit dengan sebagian sudah didigitalkan ya, hingga jaraknya sudah jarak elektronik gitu ya. Kemudian ada sifat datar ya, sifat datar untuk beda tinggi.
Kalian tahu persis ya sifat datar itu. Kalau tukang itu sifat datar itu menggunakan apa namanya selang air itu ya, selang air itu dipegangi kiri kanan itu untuk mendatarkan kalau mau masang bata atau mau masang apa namanya pintu jendela itu biasanya menggunakan waterpassnya pakai selang itu ya. Kalau di geomatika ada alat sifat datar ini. Permukaan dilakukan di permukaan bumi, ini terestris ya. Tadi surveinya di lapangan, ada orang bawa teodolit, ada orang bawa target, di sepanjang jalan mereka akan melakukan pengukuran gitu ya. Kemudian ada teknologi ekstraterestrial, itu yang tidak di permukaan bumi, yaitu ada teknologi fotogrametri, tadi sudah saya lihatkan diagram yang pertama tadi. Fotogrametri ada yang sensor pasif, ada yang sensor aktif, tapi prinsipnya pemotretannya dari udara ya. Tidak, pengukurannya tidak di permukaan bumi tapi dengan pesawat terbang ya. Pengukuran dilakukan di foto udara. Pengukurannya dilakukan di foto udara ya. Kemudian ada teknologi satelit ya. Permukaan bumi direkam di sensor pakai sensor satelit ya. Pakai satelit. Kemudian kalau untuk penentuan posisi yaitu dengan teknologi GPS ya, GNSS. Ya, satelit tidak hanya GPS ya, ada Galileo, ada yang dari Cina, dari Rusia, itu masing-masing punya satelit untuk penentuan posisi. Ya. Oke. Nah, teknologi, instrumen, alat, dan metode cara ya. Teknologi adalah instrumen dan cara. Ya. Kalau terestris ya alatnya teodolit, caranya pengukurannya di lapangan yang diukur sudut, jarak, beda tinggi. Kalau fotogrametri itu instrumennya adalah kamera yang dipasang di pesawat udara. Nanti cara pengolahannya ya dari hasil pemotretannya diolah dengan cara fotogrametri sehingga juga bisa dibuat peta. Yang dari satelit juga demikian, di satelit dipasangi sensor yang bisa merekam permukaan bumi, kemudian bisa diolah menjadi peta. Atau dari data satelit, kita ada receivernya bisa menentukan posisi ya dengan satelit. Ini adalah tadi yang terestris yang menggunakan teodolit, mengukurnya di lapangan. Kemudian yang apa namanya pengukuran terestris ya, semuanya di lapangan, yang ukur di lapangan, yang bawa target juga di lapangan. Setiap titik yang akan dipetakan didirikan target ya, sehingga kalian bisa bayangkan kalau daerahnya luas ini kan akan jadi pening ya. Daerahnya sangat luas ini pekerjaannya menjadi banyak sekali ya. Dan tidak mungkin, biasanya terestris itu untuk daerah yang sempit, untuk keperluan skala besar. Untuk detail desain ya, detail desain nanti kalian minta teman-teman geomatika untuk melakukan pengukuran terestris ini ya, untuk detail desain. Atau untuk konstruksi ini sudah harus menggunakan terestris ini ya, untuk monitoring konstruksi, untuk staking out itu sudah terestris ya, tidak boleh menggunakan teknologi ini. Dan teknologi fotogrametri untuk daerah yang luas, jadi membuat untuk perencanaan yang daerah luas, misalnya untuk perencanaan bendung dan saluran irigasinya, kawasan yang akan dialiri. Ini teman-teman teknik sipil memerlukan peta skala lebih kecil ya, tidak skala besar seperti ini, tapi untuk perencanaan jaringan irigasi itu memerlukan peta skala lebih kecil ya. Itu bisa dipotret dengan foto udara, dipetakan dengan cara pemotretan karena daerahnya luas ya. Biasanya dibuat skala 5.000 ya. Skala 5.000. Nanti kalau sudah perencanaan irigasinya, saluran irigasinya ya akan diukur dengan skala 1:100
1:500 ya kalau untuk rencana saluran irigasinya. Tapi untuk desain jaringannya, pemetaan jaringan irigasinya dari bendungan sampai ke tersier itu biasanya menggunakan peta 5.000 atau 10.000. Saya pasang baterai sebentar. Oke. Ya. Jadi untuk daerah yang luas dengan fotogrametri yang lebih luas lagi dengan teknologi satelit karena ini tingginya bisa sampai 10.000 kilometer ya. IKONOS itu 786 kilometer ya, hampir 1.000 kilometer. Ya. Ini daerah yang tercover akan lebih luas lagi karena tingginya ya, semakin tinggi daerah yang tercover akan semakin luas. Ini ketinggiannya lebih rendah, yang tercover lebih sempit. Tapi daerah menggunakan terestris ya setiap titik harus diukur ya. Daerah cakupan sempit, ini sedang, ini sangat luas untuk peta skala kecil, ini untuk peta skala sedang, ini untuk peta skala besar. Ini harus diukur di lapangan. Skala sedang 5.000, 10.000 dengan cara fotogrametri. Tapi untuk skala kecil 25.000, 50.000, 100.000, 250.000 cukup dengan cara satelit ya, teknologi satelit. Perkembangan teknologi pemetaan ya sudah berlangsung sejak lama ya, sejak 2500 sebelum Masehi. Peta pertama sudah dibuat oleh bangsa Mesir. Peta dibuat dari tanah liat dan hanya menggambarkan lembah, gunung, dan sungai. Ini barangkali gunung gambarnya, ini sungai, ini ada gambar perahunya, ini barangkali lembah itu ada simbolnya apa ya. Yang bisa paham ya, dulu memang belum ada teknologi untuk mengukur ya, semua hanya digambarkan, yang penting ingin menyajikan informasi bahwa ini gunung, ini lembah, ini sungai, tapi dulu belum bisa mempresentasikan dalam bentuk koordinat, posisi, beda tinggi, dan seterusnya, sehingga ya gambar-gambar yang muncul ya, simbol gambar-gambar. Kemudian peta generasi kedua itu 1200 sekian sebelum Masehi, pada pemerintahan Ramses II itu sudah bisa menggambarkan bidang-bidang tanah ya. Perset-perset tanah pertanian itu sudah bisa digambarkan ya. Kemudian peta-peta jalur perdagangan laut ini sudah bisa digambarkan ya, ada gambar kapal dan seterusnya, arah-arahnya mereka sudah mulai mampu menggambarkan ya. Tentu dengan ya dengan teknologi yang ada pada saat itu ya.
barangkali ya sket tangan itu dengan lukisan tadi peta zaman dulu ya betul-betul dilukis ya, dilukis digambar maksudnya. Jadi posisinya ya relatif, posisi relatif, jarak relatif dan seterusnya karena hanya digambar. Kemudian muncul teknologi ya, sudah bisa untuk mengukur sudut, jarak sehingga bisa dihitung posisinya. Ini teknologi terestris. Kalau gambarnya seperti ini berarti waterpass ya. Tidak bisa di ke atas ke bawah kan, hanya bisa di posisi datar ini waterpass. Kalau ini teodolit nih ya, bisa diputar arah sekian, bisa miring ke atas, miring ke bawah ini ya. Teodolit. Ini adalah total station. Ya, teodolit total station jaraknya sudah menggunakan jarak elektronik ya, tidak hanya dibaca apa namanya rambunya kemudian baru dihitung jaraknya, tapi jaraknya sudah ada detektor di sana sehingga jarak antar titik sudah direkam di sini, sudut dibaca biasa, tapi di dalam ini juga sudah dilengkapi perhitungan sehingga setiap mengamati titik koordinatnya juga bisa dihasilkan. Jadi selain data jarak sudut, koordinatnya bisa dihasilkan. Dari koordinat kalau di-download di komputer nanti bisa digambarkan petanya. Ini perkembangan alat teodolit ya, dari awal sampai akhir. Nah, itu kalau orang yang menemukan alat-alat kayak gini ini yang saya kadang-kadang kagum ya, dari alat yang sederhana, ukur jarak, ukur sudut, kemudian di desain seperti ini, ada hubungan optik, mekanik, dan seterusnya itu saya kagum. Ya, ini barangkali teman-teman teknik mesin ya, yang bisa membuat kayak gini nih. Nah, teodolit elektronis ya. Jadi namanya bahkan sekarang sudah di seri alat yang sudah tidak perlu target. Targetnya ya objek yang akan kita amati, apapun objeknya ya. Nanti bisa digunakan sebagai target. Dulu targetnya masih alat yang harus dibawa oleh orang ya. Jadi targetnya dibawa ke titik-titik yang akan diukur. Tapi yang sekarang ini semua bidang atau barang yang ada itu bisa digunakan sebagai target ya. Ini yang lebih apa namanya lebih baru lagi ya. Ini total station. Ya, total station dengan target yang saya maksudkan tadi, tapi yang sekarang ini sudah digantikan nggak perlu target. Ini targetnya khusus ada reflektor dan seterusnya. Ya, karena teknologi apa namanya yang dipasang di sini masih menggunakan reflektor yang didesain untuk memantulkan apa namanya energi yang dipancarkan dari sini. Ya. Tapi sekarang teknologi yang sekarang reflektornya itu semua benda boleh digunakan sebagai target. Jadi tidak perlu orang lain lagi untuk membawa target ini ya. Tapi apapun benda yang akan diamati ini boleh digunakan sebagai target. Nah, total station itu sebetulnya teodolit tapi ada kelengkapan jarak elektroniknya diintegrasikan. Kemudian di dalamnya juga sudah ada komputernya, ya, sehingga nanti hasil dari pengukuran itu langsung bisa diperoleh koordinatnya. Kemudian juga dilengkapi dengan software aplikasi, sehingga dari data koordinat itu nanti bisa dibentuk petanya, ya, peta planimetrinya, peta apa namanya konturnya dan seterusnya. Dilengkapi dengan memori hingga tidak perlu melakukan catatan datanya, tidak perlu dicatat lagi karena semuanya sudah disimpan dalam alat itu. Jadi hanya ngamati.
nanti di-download datanya, kemudian diolah dengan aplikasi, nanti bisa dihasilkan peta. Ya. Dari peta itu bisa kemudian dihitung luasnya, jaraknya, cut and fill-nya, dan seterusnya. Kemudian yang fotogrametri, ya, yang pemotretan udara dengan pesawat, hasilnya seperti ini. Yang dari satelit, hasilnya lebih cakupannya lebih luas, sehingga skalanya menjadi lebih kecil ya. Kalau foto udara itu bangunan, jalan masih mudah dikenali, tapi kalau setelah satelit ya semakin kecil skalanya, semakin susah mengenali. Meskipun sekarang itu resolusi spasial dari citra satelit itu sudah sampai pada tahap seperti pada pemotretan udara ya. Resolusinya bisa sampai di bawah 0,5 meter. Sehingga hasilnya ini pun juga hampir sama dengan hasil pemotretan. Kalau kalian menggunakan handphone itu untuk menampilkan Google Map-nya, kemudian ditampilkan citra satelitnya, itu jalan, rumah segala sudah bisa dikenali ya, karena memang sudah tersedia sensor dengan resolusi spasial yang sangat detail tersebut ya. Nah, pada pemotretan dengan pesawat udara itu modelnya seperti ini. Jadi pesawat akan ya, oke, ya, so, main di dalam dulu. Jadi pesawat akan terbang menurut jalur yang sudah ditentukan sesuai daerah yang akan dipetakan. Nah, kemudian posisi pesawat dikontrol oleh GPS sehingga setiap kali pemotretan itu posisi pemotretannya diketahui ya, dengan adanya teknologi satelit ini ya, hingga nanti hasil pemotretan langsung bisa diolah. Ini contoh kamera yang terpasang di pesawat ini ya. Kameranya pun pada saat dioperasikan bisa dikontrol ya, jalur terbangnya seperti apa sehingga semua daerah itu bisa terpetakan. Ini contoh pesawat untuk pemotretan udara, tipenya tertentu karena memang hanya untuk ukuran pemotretan ya, untuk membawa kamera, kemudian navigator barangkali ya, navigator, kamera sama operator, paling hanya 2 orang atau 3 orang yang bisa ikut di pesawat ini ya. Kamera yang dipasang di pesawat tadi ya sudah dibuatkan tempatnya ya. Hingga bagian bawah yang akan motret itu ada lubangnya di sana. Kameranya di set sedemikian rupa ya. Dulu waktu masih kameranya bukan digital, ini adalah drum film. Jadi di sini dibawakan banyak film ya. Misalnya roll film yang isinya 50-an itu. Setiap kali habis 50 ganti roll film lagi dipasang baru motret lagi ya. Tapi ini sekarang semuanya sudah digital ya. Dulu awal-awal masih menggunakan roll film ya. Contoh kamera LC10 itu masih roll film ya. Roll film. Kamera mountingnya ini ada navigation sight-nya. Dulu juga sebelum ada teknologi GPS itu navigasinya pakai navigator orang, jadi menentukan daerah yang ada dipetakan jalurnya lewat mana, ya motret pertama di titik mana sampai titik akhir mana itu orang yang menentukan ya. So, sekarang sudah digantikan dengan GPS ya. Sehingga terbang arahnya itu pilot sudah diberikan monitor untuk mengarahkan terbangnya ke arah yang sudah dihitung atau ditentukan GPS. Bahkan yang menggunakan autopilot itu ya pesawat akan terbang ke lintasan itu, kemudian di setiap titik mereka atau pesawat itu akan melakukan pemotretan. Ya. Contoh foto
hitam putih, jenis pankromatik. Ya. Ini waktunya sudah kita sampai jam 3 lebih sedikit ya, tidak apa-apa. Saya habiskan dulu hukum. Oke, ini pemotretan udara. Tadi sudah ada contohnya ya. Ini ada kamera, tapi di kamera tersebut juga dilengkapi GPS sehingga posisi pemotretan, setiap pemotretan itu koordinatnya juga diketahui. Tidak hanya posisi, tapi putaran pesawat ini, pesawat kan di udara kan tidak stabil ya, bisa bergoyang. Goyangannya pesawat ini arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z juga dicatat ya dengan alat yang namanya IMU. IMU itu untuk mengukur rotasi arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dari pesawat ini. Jadi selain koordinatnya diketahui dari satelit, putaran omega phi kappa, rotasi-rotasi arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu dicatat dari alat IMU tadi. Kemudian hasil pemotretannya juga diperoleh. Dari hasil pemotretan dan posisi kamera itu nanti bisa diolah menjadi peta ya, menjadi peta. Hasil pemotretan ini color dan putih. Di pesawat tadi yang saya katakan tadi kan tidak selamanya stabil ya, sehingga bisa saja terjadi goncangan arah sayap, arah ekor sayap ada. Nah ini goyang-goyangan ini akan membuatkan hasil pemotretannya seperti ini ya, tidak benar. Harusnya kan seperti ini hasil pemotretan yang betul, tetapi dalam prakteknya ya karena ada rotasi-rotasi tadi atau ketidakseimbangan pesawat, hasilnya seperti ini. Nah di fotogrametri itu hasil yang seperti ini itu nanti akan diolah sehingga akan kembali seperti ini. Ya seakan-akan tidak ada guncangan, tidak ada gangguan-gangguan ini. Nah, itu prosedur fotogrametrinya seperti itu. Ini contoh pemotretan di Madiun. Nah, ini menggunakan kamera biasa, menggunakan pesawat track, ya, pesawat ringan itu ya. Sekarang sudah pakai drone sekarang ya. Kalian pun boleh beli drone, kemudian boleh melakukan pemotretan atau pemetaan dengan drone ya. Hampir semua orang bisa menggunakan drone sekarang ya, tidak harus orang geomatika. Satelit itu yang menjadi halangan adalah awan seperti ini ya. Karena ada awan ya, karena menggunakan sensor pasif sehingga ketutup awan seperti ini ya. Yang itu bisa diatasi dengan yang sensor aktif ya, menggunakan lidar. Contoh hasil atau citra satelit IKONOS terbang pada ketinggian 680 km ya, 700 km. Cakupannya 11 km. Ya. Kalau untuk udara paling 1 kilo, 1,5 kilo. Ini satu kamban, satu pemotretan 11 km. Itu resolusi spasialnya untuk yang pankromatik ya, hitam putih 1 meter, yang berwarna 4 meter. Ada quickbird itu ini ya, pannya bisa sampai 0,4 meter ya, hampir sama dengan foto udara ya. Nah, penggunaan fotogrametri sekarang sudah menggunakan digital karena kameranya juga menggunakan sensor digital. Dulu masih pakai film, sekarang sudah pakai sensor digital. Jadi hasil pemotretan langsung bisa dibawa ke workstation ini, kemudian dengan prosedur fotogrametri, kesalahan-kesalahan ini tadi. Nah, kesalahan-kesalahan ini tadi bisa dihilangkan sehingga kembali ke kondisi yang sebenarnya. Ya, ini yang sama dengan peta yang ini. Ya. Itu dengan prosedur fotogrametri di sini. Nah, semuanya sudah dibuat sistemnya.
dibuat model matematiknya, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada itu bisa dikoreksikan, dan nanti bisa menghasilkan foto dalam keadaan sama dengan peta. Ini bahan diskusi yang harus kalian coba pelajari. Ya, definisi peta tadi sudah disampaikan, fungsi peta apa, tujuan peta apa. Nah, ini kalian coba pelajari lagi sendiri ya. Kalau perlu tidak hanya dari materi tadi, tapi dari sumber-sumber lainnya ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian sudah lebih kaya untuk menjawabnya. Saya kira ini bagian akhir dari pertemuan pada siang hari ini. Materinya adalah tentang peta, tapi di depan tadi sudah saya selipkan satu gambar tentang prosedur geomatika ya, akuisisi data sampai bahwa data tersebut sekarang sudah bisa dibentuk dalam basis data sehingga bisa diolah dengan SIG, bisa dihasilkan peta dengan berbagai tema ya. Di depan tadi slide yang kedua tadi. Saya kira yang bisa saya sampaikan pada hari ini demikian, waktunya juga sudah